Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Wijaya. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang pengertian dari hukum acara perdata. Dimana seperti yang kita ketahui, kalau membahas tentang pengertian berarti kita akan membahas satu-satu, atau kita akan membahas apa itu pengertian dari hukum, apa itu pengertian dari acara, dan apa itu pengertian dari perdata atau hukum perdata. Baiklah, langsung saja kita kepada materi apa itu pengertian hukum perdata. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pengertian lain dalam KBBI, hukum adalah undang-undang, peraturan, dan segalanya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Sedangkan menurut Wikipedia, hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan, kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat. Hingga saat ini belum ada kesepahaman dari para ahli mengenai pengertian hukum. Telah banyak para ahli dan sarjana hukum yang mencoba untuk memberikan pengertian atau definisi hukum. Tetapi belum ada satupun ahli atau sarjana hukum yang mampu memberikan pengertian hukum yang dapat diterima oleh semua pihak. Ketiadaan definisi hukum ini yang dapat diterima oleh seluruh pakar dan para ahli pada gilirannya memutasi adanya permasalahan mengenai ketidaksepahaman dalam definisi hukum menjadi mungkinkah hukum didefinisikan atau mungkinkah kita membuat definisi hukum, lalu berkembang lagi menjadi perlukah kita mendefinisikan hukum. Jadi pada intinya hukum itu adalah peraturan yang mengatur bagaimana kita dalam bertindak. Selanjutnya, pengertian acara. Masih dilansir dari Wikipedia, acara adalah kata dalam bahasa Indonesia untuk mengungkapkan agenda, hal atau pokok masalah yang akan dibahas dalam rapat atau musyawarah. Sedangkan menurut KBBI, pengertian acara adalah hal atau pokok yang akan dibicarakan dalam rapat, perundingan, dan sebagainya. Tolong ya, masih sama saja menurut Wikipedia dan KBBI. Selanjutnya, pengertian dari hukum perdata. Masih dilansir dari laman Wikipedia, pengertian perdata atau hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Tradisi hukum di daratan Eropa atau civil law mengenal pembagian hukum menjadi dua, yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo-Saxon atau common law tidak dikenal pembagian semacam ini. Sedangkan dilansir dari situs jeinstitute.co.id, hukum perdata yaitu ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Secara umum, pengertian hukum perdata yaitu semua peraturan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan masyarakat. Hukum perdata disebut pula dengan hukum privat karena mengatur kepentingan perseorangan. Berdasarkan ilmu hukum perdata dapat dibagi atas 4 bagian.
Yang pertama, hukum tentang orang atau Personenrecht diatur dalam bab 1 dan bab 2, buku 2 serta buku 4, bab 4 KUH Perdata yang memuat hal-hal tentang manusia sebagai subjek hukum. Kecakapan untuk memiliki hak-hak, kecakapan untuk bertindak sendiri melakukan hak-haknya itu, serta hal-hal lain yang memengaruhi kecakapan. Domisili, nama, pencatatan sipil, atau Burgerlichsten. Yang kedua, hukum keluarga atau Familienrecht diatur dalam bab 4 sampai dengan 18 buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan seperti perkawinan beserta hubungannya dalam harta kekayaan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian, pengampuan, serta perceraian. Yang ketiga, hukum kekayaan atau hukum harta kekayaan atau hukum harta benda atau Vermogensrecht diatur dalam bab 1 dan bab 9 dan bab 19 dan bab 21 buku 2 serta bab 1 dan bab 18 buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat hal-hal yang berhubungan tentang sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, yang terdiri dari: pertama, hukum kekayaan mutlak atau absolut yang meliputi hak-hak kebendaan material dan imaterial seperti hak atas merek, hak cipta, dan hak oktroy. Dan kedua, hukum harta kekayaan relatif atau nisbi, yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan. Yang keempat, hukum kewarisan atau Erbrecht diatur dalam bab 12 dan bab 18 buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan tentang benda atau kekayaan seseorang jika dia telah meninggal dunia. Sedangkan apabila dilihat dari peraturan hukumnya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, maka hukum dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, buku 1 tentang orang atau Van Versan dan hukum keluarga Van Family. Kedua, buku 2 tentang benda Van Zaken yang di dalamnya termasuk hukum waris Erbrecht. Yang ketiga, buku 2 tentang perikatan atau Verbintenissenrecht atau hukum perjanjian Verbintenissen. Yang keempat, buku 4 tentang pembuktian Van Bewijs dan kadaluarsa Verjaring. Jika diamati dengan cermat, pembagian yang dilakukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW di atas, maka dapat dikatakan hal tersebut hampir sama dengan Kode Sivil des Prancis yang terdiri dari 3 buah buku yang terdiri dari buku 1 mengatur terkait dengan hukum orang dan hukum keluarga. Buku 2 mengatur tentang hukum benda, hak milik, hak menikmati hasil, hak memakai dan mendiami, dan hak pakai servitude. Dan yang ketiga, buku 3 mengatur tentang hukum waris, hukum perikatan, hukum perkawinan, hak gadai, kadaluarsa, dan segala sesuatu yang tidak diatur dalam buku 1 dan buku 2. Nah, itulah beberapa pengertian dari hukum, acara, dan perdata atau hukum perdata.
Selanjutnya, inti dari dibuatnya video ini adalah untuk kita mengetahui apa itu pengertian dari hukum acara perdata. Dalam video ini saya akan mengambil pendapat dari beberapa ahli di bidang hukum. Yang pertama, menurut Profesor Dr. R. Wirjono SH, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Yang selanjutnya, menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo SH, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Yang selanjutnya, menurut MH Tirra Amijaya, pengertian hukum acara perdata adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari hukum perdata material. Selanjutnya, menurut R. Subekti, yaitu mantan Ketua Mahkamah Agung, berpendapat bahwa hukum acara itu mengabdi kepada hukum material. Setiap perkembangan dalam hukum material itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya. Oleh karena itu, hukum perdata diikuti dengan hukum acara perdata dan hukum pidana diikuti dengan penyesuaian hukum acara pidana. Selanjutnya, menurut Simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional pada tahun 1981 di Yogyakarta, hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum perdata material. Hukum perdata material yang hendak ditegakkan atau dipertahankan dengan hukum perdata ialah peraturan-peraturan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti BW, WFK, Undang-Undang Perkawinan, dan sebagainya, dan peraturan hukum yang tidak tertulis yaitu hukum adat atau kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Norma atau kaidah hukum perdata tersebut harus ditegakkan apabila ada pihak yang dirugikan, misalnya penjual tidak menyerahkan barangnya kepada pembeli padahal ia telah menerima pembayarannya. Maka hukum perdata material itu harus ditegakkan dengan mempergunakan hukum acara perdata. Tidak boleh pemulihan hak perdata diselesaikan dengan menghakimi sendiri atau eigenrechtting. Dengan demikian, diharapkan ketertiban dan kepastian hukum perdata tercipta dalam masyarakat. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa hukum acara perdata adalah sekumpulan aturan atau tata cara yang mengatur hukum perdata atau hukum material dari masuknya berkas sampai keluarnya putusan hakim. Mungkin materi tentang hukum acara perdata dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala keterbatasan informasi. Bila ada informasi yang kurang atau salah, mohon diingatkan. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kesalahan datangnya dari diri saya sendiri selaku manusia biasa. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.